Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimcemin Pigame, NIM 2014201229, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan, dan saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang edukasi atau penyuluhan HIV dan AIDS. Nah, langsung kita masuk pada pembahasan. Pengertian HIV atau AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Tubuh yang terserang AIDS akan rentan terhadap infeksi penyakit sehingga mengakibatkan kematian. Saat ini AIDS telah tersebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV, bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diserang HIV. HIV adalah sel-sel darah putih yang disebut sel T atau sel CD4. Ketika menginfeksi sel T, HIV memerintahkan material genetik sel T untuk membuat komponen HIV baru. Bersamaan dengan keluarnya komponen HIV baru, maka sel T mengalami kerusakan atau kematian. Seiring banyaknya penggunaan jarum suntik secara bergantian di kalangan penggunaan narkoba dan juga banyaknya hubungan seksual sebelum menikah, remaja pun semakin tertular HIV. Di sisi lain, remaja kurang memahami bahaya cara penularan dan pencegahan HIV. Yang berikut kita masuk pada tahap terinfeksi HIV atau AIDS. Pada tahap pertama, infeksi akut atau serkonversi biasanya terjadi 2-6 minggu setelah terinfeksi. Pada saat ini sistem imun tubuh berusaha melawan virus HIV. Gejala awal dari infeksi akut ini mirip dengan gejala infeksi virus lainnya seperti infeksi flu. Gejala awal ini hanya berlangsung 1 hingga 2 minggu, lantas akan hilang dan virus akan masuk ke tahap berikutnya. Gejala awal dari infeksi HIV adalah ada beberapa bagian, yaitu yang pertama nyeri kepala, yang kedua diare, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat lelah, yang kelima nyeri otot, yang keenam nyeri menelan, yang ketujuh lesi merah pada tubuh yang biasanya tidak gatal dan biasanya muncul di bagian dada, yang kedelapan demam. Tahap kedua gejala HIV dan AIDS. Setelah tahap serkonversi, sistem tubuh akan kalah dan gejala akan hilang. Infeksi HIV masuk ke tahap kedua, di mana pada tahap ini dapat tidak terjadi gejala apapun dalam waktu yang lama. Tahap ini dinamakan periode asimptomatis. Pada tahap ini, orang sering tidak mengetahui mereka terinfeksi HIV dan dapat menyebarkan ke orang lain. Periode ini dapat bertahan hingga 10 tahun. Pada periode ini, virus perlahan-lahan akan membunuh sistem sel darah putih kita yang dinamakan CD4T cells dan merusak sistem imunitas. Tahap ketiga, infeksi HIV dan AIDS. AIDS merupakan suatu tahap HIV lanjut. Pada tahap ini, CD4 sudah berada di bawah angka 200 dan orang akan didiagnosa dengan AIDS. Pada tahap ini, orang harus mengkonsumsi obat anti-HIV atau AIDS. Beberapa orang tidak menyadari mereka terinfeksi HIV dan biasanya akan mulai memeriksakan diri ketika muncul gejala. Gejala seperti yang pertama, lelah setiap saat, yang kedua, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau selangkangan,
Yang ketiga, demam 10 hari. Yang keempat, keringat malam. Yang kelima, berat badan menurun drastis. Yang keenam, bintik ungu di tubuh yang sulit hilang. Yang ketujuh, sulit bernafas. Yang kedelapan, diare yang berkepanjangan. Yang kesembilan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina. Yang kesepuluh, mudah bersadar atau memar. Oleh karena itu, hendaknya saat merasa terinfeksi oleh HIV atau AIDS, segera hubungi dokter. Itulah pembahasan kami. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan jangan lupa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.